Oke. Apakah pernah ada yang meragukan kalian kalau kalian tinggal di sebuah tempat, misalnya seperti Kak Lasma? Apakah ada orang yang tanya, apakah saya ini benar-benar uh, apa namanya penduduk daerah setempat ya? Nah, kalau anak sekolah biasanya juga ditanyakan apakah dia sekolah di situ. Nah, untuk memastikan itu, kita bisa menunjukkan kartu identitas kita ya, misalnya KTP seperti ini ya. Ini bisa menunjukkan nama orang itu, tinggal di mana, warga negaranya ya. Bisa juga kalau misalnya dia menunjukkan kartu pelajar ya, itu juga menolong untuk menunjukkan identitasnya. Bisa juga mungkin kartu-kartu petunjuk yang lain. Nah, itu menolong orang lain untuk lebih yakin tentang kita ya. Nah, cerita kita hari ini juga adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus juga menunjukkan jati dirinya ya, menunjukkan siapakah dia itu sebenarnya. Ya, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan si iblis ya. Tuhan Yesus menang terhadap iblis. Ya, dan Tuhan Yesus juga menunjukkan bagaimana caranya supaya kita menang terhadap iblis. Untuk ayat hafalan kita minggu ini, hari ini ada diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Ya, sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Oke, harus ambil dulu ya. Oke. Nah, di suatu tempat ada dirayakan pesta pernikahan. Nah, sebelum merayakan pesta pernikahan ini biasanya ada persiapan dari pemilik pesta. Ya, bisa dari orang tuanya, pengantin ya. Mereka menyiapkan undangan, menyiapkan dekorasi, mereka juga menyiapkan ini apa namanya? Makanan, kursi-kursi tempat tamu-tamu nanti duduk. Nah, ada juga pada masa itu adalah mereka menyiapkan apa namanya itu bejana yang berisi air untuk mencuci kaki orang-orang yang mau datang di pesta itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang orang datang atau ada pertemuan, orang menggunakan apa namanya hand sanitizer ya, untuk bisa mematikan kuman-kuman. Nah, waktu itu mereka sudah mempersiapkan semuanya ya dari jauh-jauh hari tentang pesta itu. Nah, untuk lebih memastikan pesta itu berjalan baik, pemimpin atau orang tua dari apa namanya itu pengantin itu memilih seorang pemimpin pesta. Ya, kalau zaman sekarang namanya wedding organizer ya. Dia membuat perencanaan tentang pesta itu, membuat perencanaan semuanya tentang bagaimana konsepnya, bagaimana temanya, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan pesta. Nah, pemimpin pesta ini juga di sini dia mempersiapkan semuanya. Setelah semuanya selesai, lalu pemimpin pesta itu melaporkan apa yang sudah selesai. Tibalah saatnya acara itu apa namanya pengantin prianya punya kebiasaan pada zaman waktu itu di daerah Kana itu, bahwa pengantin pria itu menjemput pengantin perempuan ya, menjemput pengantin perempuannya ke rumahnya ya. Dan ketika mereka ke sana, mereka datang berkelompok atau mereka datang beramai-ramai menggunakan alat musik, menggunakan juga apa yang kebiasaan di sana, dan sangat ramai. Setelah dijemput pengantin perempuannya,
Sampai di rumah pengantin laki-laki mulailah makanannya dihidangkan. Wah, semua minuman juga disediakan ya. Semua orang-orang yang datang, yang hadir, mereka bersuka cita dengan acara pesta itu. Ya, nah mereka mulai makan, mulai minum, bersukaria bersama-sama. Para tamu sudah datang dan mereka berkumpul, sangat gembira sekali. Nah, pada pesta itu ada juga datang tamu yang istimewa. Tamu itu juga datang bersama temannya yang lain, beberapa orang, dan bersama ibunya. Siapakah tamu itu? Tamu itu adalah Yesus. Yesus juga datang di pesta itu. Dia datang bersama muridnya, dan bersama murid-muridnya, dan juga bersama ibunya Maria ya. Nah, pesta berjalan dengan baik, dengan lancar. Namun tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Apa ya? Wah, ternyata anggur di pesta itu habis. Wah, mereka pelayan-pelayan itu yang tadi melayani sudah mulai resah, mulai bingung. Mereka mulai mengatakan kepada pemimpinnya pesta itu, "Pak, bagaimana ini? Anggurnya sudah mau habis dan tamu-tamu masih banyak." Wah, mereka yang bertugas membuat anggur-anggur ini, membagikannya, mulai bingung bagaimana caranya. Nah, ketika mereka semua mulai panik, ternyata ibu Yesus, ibu Maria ini melihat keadaan itu. Wah, dia tahu juga kalau mereka nanti benar-benar kehabisan anggur, betapa memalukannya pihak pengantin dan keluarganya. Lalu ibunya berkata kepada Yesus supaya menolong mereka. Wah, dan ibunya mengatakan kepada pembantu-pembantunya, "Nanti apapun yang dikatakan olehnya, kamu lakukanlah," katanya kepada pembantu ini. Lalu Tuhan Yesus memanggil pembantu-pembantu yang biasanya di situ bekerja, yang tadinya ya. Lalu dia mengatakan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Wah, tadi Kak Asma mengatakan kebiasaan mereka itu adalah waktu orang-orang mau datang ke pesta itu mereka mencuci kakinya dengan air. Jadi di situ dibuat dibuat tempayan untuk mencuci kaki. Wah, air itu air yang biasa. Lalu mereka mematuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka cepat-cepat berlari ke sumur, menimba air yang banyak. Mereka mengisi bejana-bejananya ini semuanya sampai penuh, berulang-ulang. Dan setelah semuanya penuh, wah, mereka pun heran ya, biasa aja. Lalu Tuhan Yesus memberkati air itu, dan kemudian dia memanggil lagi pelayannya itu, "Coba kamu panggil pemimpin pesta." Lalu pemimpin pesta itu dipanggil dan disuruh untuk mengambil air yang ada di dalam tempayan ini. Dan kemudian pemimpin pesta itu mengambil air dari dalam tempayan itu, dan dia disuruh untuk mencoba air itu. Wah, ternyata betapa terkejutnya pemimpin pesta itu. Kenapa? Air yang di dalam yang diambilnya dari bejana-bejana ini bukanlah air biasa, tetapi air itu sudah berubah menjadi anggur. Dan anggur yang diminumnya itu adalah anggur yang terbaik dari yang pertama kali dimiliki oleh mereka. Ini anggurnya lebih baik, lebih enak. Wah, pemimpin pesta sangat terkejut. Bagaimana mungkin bisa lagi ada anggur yang lebih baik? Kenapa tidak ini duluan disajikan? Wah, mereka semua sangat takjub. Tadinya orang-orang ini tidak tahu bahwa apa yang di dalam sini sebelumnya adalah air biasa. Mengapa dia bisa berubah menjadi anggur? Karena ada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia bisa mengubah segala sesuatunya karena dia Maha Kuasa.
Lalu mereka semuanya pun semua tamu-tamu yang ada di situ itu pun disediakan minuman anggur, dan anggur itu adalah anggur yang terbaik. Wah, mereka semua menjadi sangat senang sekali. Mereka semua bahagia, dan pesta yang tadinya itu hampir saja mengalami hal yang kurang baik, karena Tuhan Yesus menolong, akhirnya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, Tuhan Yesus yang menolong, sehingga masalahnya boleh terselesaikan, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami hal-hal yang menyulitkan ke dalam kehidupan kita? Kita mengalami sakit mungkin. Wah, bagaimana kita bisa tahu kita dapat sembuh dari sakit? Padahal dokter sudah memberikan kita obat. Wah, caranya adalah kita meminum obat itu. Kita mendoakannya. Dan obat itu yang menolong kita bisa sembuh juga. Ya, nah itu juga adalah perlu ada tindakan, ya. Nah, Tuhan Yesus mau kita juga percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa memakai apapun, seperti tadi ya, Dia memakai air untuk menjadi anggur. Tuhan Yesus juga bisa memakai obat yang kita minum untuk membantu kita sembuh, ya, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita mengingat ayat hafalan kita hari ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, ya. Dan inilah perintahnya itu, ya. Dan inilah perintahnya itu, ya, supaya kita percaya. Ya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan namanya, akan nama Yesus Kristus, akan nama, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, ya. Kalau kita melihat gambar ini adalah gambar tempayan atau gambar bejana, ya. Di sini kita bisa mengingat gambar-gambar ini bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Ayat hafalan kita baca lagi 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, ya. Marilah kita mempercayai, ya, yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Kita bisa berdoa, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, meminta ampun atas dosa-dosa kita, dan menjadikan kita anak Allah. Saya berharap Allah yang Maha Kuasa juga bisa Allah yang Maha Kuasa juga yang membantu kita, menyadarkan kita akan dosa, sehingga kita bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini tentang mujizat-mujizat Yesus. Dan mujizat Tuhan yang hari ini adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Minggu yang lalu adalah Yesus mengalahkan iblis. Dalam beberapa minggu ini ke depan kita akan belajar tentang mujizat-mujizat Yesus. Saya berharap semuanya kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami bersyukur bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Tolong berkati Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarnya diberkati, dikuatkan imannya, diteguhkan lagi Tuhan. Engkau yang menolong, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada yang berbeban, berikanlah mereka Tuhan kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Hamba berdoa, berkati adik-adik yang masih masa ujian atau yang mendapatkan pelajaran tertentu di sekolah. Dalam pelajaran online mereka, berilah mereka kepandaian dan kepintaran.
Kalau ada teman-teman yang dalam pergumulan, ada dalam masalah, berikanlah mereka jalan keluar. Kalau ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa, turunlah kiranya kasih Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami semuanya dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun kami. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Hamba berdoa buat Arus Edo Alwani. Hamba berdoa buat Yuka dan Sio Moroka. Hamba berdoa buat Joani. Hamba berdoa buat Stella Stephen. Hamba berdoa buat Albertus Simatupang. Hamba berdoa buat Yukiko di Semarang. Berdoa buat Kaden Jeremia Lee di Jakarta. Tuhan berkati, dan semua teman-teman kami yang ikut dalam live streaming atau dimanapun berada, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita. Minggu depan kita akan masih mendengarkan sekolah minggu lagi. Dan saya berharap kita semua tetap sehat, kuat, dan Tuhan memberkati. Dadah. Tetap sehat ya.